Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal Qurama, Masyayikhuna al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, sedaya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang kula takzimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sangat saya hormati, konco-konco remaja, rekan-rekan panitia, konco-konco banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, sedaya jamaah ingkang hadir wonten ing majelis mulya siang menika, sedaya mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, hidayah, maunah, maghfirah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan, lebih-lebih keamanan dibanding saudara-saudara kita yang berada di wilayah-wilayah yang akhir-akhir ini terkena bencana, tertimpa musibah. Panjenengan semua diparingi aman sementara. Begitu saya berdiri, ibu-ibu, mbak-mbak langsung sorak. Iki bukti nek anjen wong wedok iku seneng sing ngadeg. Memang jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, hidup di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita harus siap menghadapi berbagai macam kemungkinan bencana. Kalau kita cerdas membaca sunnatullah, hukum alam, hidup di Indonesia khususnya di tanah Jawa, kita harus siap menghadapi minimal 2 bencana. Nggih menika bencana Nyi Roro Kidul dan bencana Kiai Sapu Jagat. Bahasa kemenyeke bencana tektonik dan bencana vulkanik. Tektonik niku gempa bumi, vulkanik niku gunung berapi. Memang secara ilmiah wilayah Indonesia ini yang paling aman dari bencana tektonik dan vulkanik itu cuman 1 pulau, nggih menika Pulau Kalimantan. Makanya kita nggak pernah dengar Kalimantan kok ono gunung meledos, karena di sana memang nggak ada gunung berapi. Apane sing kate meledos? Kalimantan juga ndak ada gempa bumi. Secara ilmiah paling aman. Selain Kalimantan itu ndak ada yang aman. Sulawesi ndak aman, sering terjadi gempa. Bahkan pernah saya lagi safari ngaji di Sulawesi pas gempa besar. Sumatera ndak aman, Papua, Maluku ndak aman, lebih-lebih tanah Jawa. Lek nurut babat tanah Jawi, bener nggak wallahu a'lam, Nusantara ini nanti yang rusak dhisik dhewe iku tanah Jawa. Iki lek ningali, kalau lihat tanda-tandanya kelihatannya udah nggak lama lagi. Kalau memang ini benar, berarti sampean semua yang datang di majelis ini termasuk makhluk terakhir. Yang paling aman dari bencana tektonik dan vulkanik itu memang Pulau Kalimantan. Makanya sampean kalau kepingin aman dari bencana itu ya keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya dididik, diarahkan, diajak pindah ke Kalimantan. Berangkat bareng-bareng, numpak kapal, nyebrang segara, kelelep. Ayo podo wae. Orang mati itu ndak harus kena bencana kok. Bisa jadi kecelakaan. Apalagi akhir-akhir ini kecelakaan transportasi sering terjadi. Nggih napa nggih? Sampai wong sakniki niku kate lunga iku khawatir, cemas, wedi. Kate numpak bis wedi tubrukan. Kate numpak sepur wedi anjlok, guling, nyungsep. Kate numpak kapal laut wedi kerem. Numpak pesawat wedi. Aku khawatir bapak-bapak aku numpak bojo bareng nang wedi. Nggak usah takut. Paling lugur yo iso ramben ngono. Orang mati itu ndak harus kena musibah, ndak harus kena bencana. Wong turu lek ancen wis wayahe mati yo gak iso tangi. Tinggal nunggu kontrakannya habis. Yang jelas setiap kita yang datang di majelis ini sudah divonis sama Allah. Ya bener le, getno. Divonis mati, amin. Kabeh wis divonis mati karo Allah. Tinggal nunggu waktunya kapan, tempatnya di mana, matinya bagaimana. Ini yang kita ndak tahu. Kapan, di mana, bagaimana. Karena memang kematian itu adalah a mysterious problem.
Kiai gaul. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Emang nggak bisa direncanakan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang itu nggak ngerti besok mau melakukan apa, paling banter cuman merencanakan. Yang menentukan Allah. Orang itu nggak ngerti matinya di mana, kapan, keadaannya bagaimana. Ono wong duwe cita-cita, aku lek mati kepengen mati ndok omah enak, ditunggoi keluarga, ditunggoi bojo, ditunggoi anak. Ternyata mati di perantauan, mati di perjalanan. Wonten apa mboten? Ada. Ono wong lanang sing rada pencilaan. Duwe cita-cita ku aneh. Aku lek mati pengen mati ndok rumah sakit ae. Seneng ditunggoi suster sing wayu-wayu. Len jeketek matine ndok omah ditunggoi bojone sing cerewet kaya Asumana. Mati itu ndak bisa ditentukan oleh takut dan berani. Takut tidak menunda kematian, berani juga tidak mempercepat kematian. Tidak ditentukan oleh berani dan takut. Yang ditentukan oleh berani dan takut itu arek sunat. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Kalau mati ndak, kadang-kadang yang berani kewendel maju perang, ndak mati-mati malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Yang takut singidan ngungsi kebom modar dhisik. Maka kan sering saya gambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa. Ono sing sik manggar wis do lugur, ono gede sithik dadi bluluk ceblok, gede maneh dadi cengkir rontok, gede maneh dadi degan gogrok, gede maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi juga ada 1-2 kelapa iku wis tuwa, kunting, soklat, kisut, bungkek, kecepet, bongkok. Kancane wis resik dene kari dhewe. Bajing wis ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni gak lugur-lugur, kate dipenek wegah. Ndak sumbut krengkelane oleh bungkek. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan nggak jarang yang digugurkan. Ana sing lagi lahir procot langsung dicenet, ditokek, idek-idek, cecel indek-endek, wadahi tas kresek. Arek cilik mati ya lumrah, remaja mati ya kathah, wong tua mati ya turah-turah. Tapi juga ada 1-2 yang awet uripe, pantarane wis resik dene sik iso morak-maring. Biasane sing cilik-cilik iku rada awet, soalnya kecepet bongkok. Sorry, sing lemu ndak usah tersinggung. Sampean misalnya punya pohon mangga, buahnya lebat, wis tuwa, kate sama nundo. Iku sing sama nundo dhisik iku peleme sing bungkek-bungkek dhisik apa sing gedhe dhisik? Ya malaikat Israil gayane yo ngono iku. Nah, makanya mati ndak perlu ditakutin. Tuasan takut kalau udah saatnya tetap mati. Musibah juga begitu, bencana juga begitu. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan sikap yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini artinya kita diperintah Allah untuk semakin mendekat kepada Allah. Sing kathah ndonga lek wonten musibah, lek wonten bencana. Ngapunten, pun saged dongane kenging bencana napa dereng? Tuwek ora iso. Iso mopo? Mau iso angget biyen dongane kena musibah ora iso. Rungokno. Niki kampungin napa? Merjo Sari. Dongane kena musibah lan bencana iku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah
mesti diguyu ketok goblok. Dikira ini doa cuman dibaca ketika ada orang mati aja. Keliru. Iki game gawe lek ana wong mati tok, men. Ini doa setiap terjadi musibah, setiap terjadi bencana, doanya ya ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah jualah kita semuanya akan kembali. Cuman untuk bencana musibah ini doa ditambah Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Apal? Taweh orang. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dalam menerima dan menghadapi musibah ini. Wa akhlifni khairam minha, berikan aku ganti yang lebih baik. Terus lek kena musibah pasrah kenang Allah, donga nang Allah, dongane iku diwaos mangke diparingi ganti sing luwih apik. Mari ngaji lah kok kena musibah sandale ilang. Itu doa dibaca, insya Allah kok ditempui Allah sandal sing luwe happy, sepedae ilang dongane diwaca, kok ditempui sepeda sing luwe api, bojone ilang dibaca itu doa, kok ditempui sing luwe api, kaya aku umpamane. Loh, Islam tuh mengajarkan setiap apa saja doa, betul? Opo ae ono dungane, minimal baca Bismillah. Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqta. Segala sesuatu pekerti kebaikan kalau tidak dimulai dengan bismillah terputus dari berkah, hilang barokah. Makanya wong Islam kate lapo ae bismillah, bismillah, minimal bismillah. Nggih. Nek wis kulina ya kulino iki bahasa Indonesiane kan kulina. Lah sing bener ya apa? Terbiasa. Sing aku takon, biasa bahasa Indonesiane apa? Biasa. Lah nek kulino bahasa Indonesiane? Lah kok padha sih? Yo kulina iku. Kate lapo ae bismillah, kate lapo ae bismillah, kate lapo ae bismillah. Ngomong-ngomong soal bismillah ini ada satu anekdot. Ada dua orang berteman akrab, satu agamanya Islam, satu agamanya Kristen. Ini biar terjadi ukhuwah. Ini orang Islam yang Islam akrab banget sama yang Kristen, akrab banget. Ini yang Islam setiap mau apa aja dia pasti bismillah, mau apa aja bismillah. Satu ketika lagi pergi berdua sama temennya yang beragama Kristen, malam hari naik bus. Ini orang Islam dia mau naik bismillah, ditegur sama saudara temennya yang Kristen, bukan bismillah ini bis malam. Kata si agama Kristen, ini bukan bismillah bis malam. Udah begitu turun dari bus, hujan, ada petir, dah. Ini orang Kristen kaget, dia langsung ngomong haleluya. Kata orang Islam, bukan haleluya ini halilintar. Lu Islam tuh mau apa aja bismillah, bismillah, bismillah. Betapa Rasulullah mengajarkan setiap mau melakukan pekerjaan apapun doa. Mau pakai baju doa, mau masuk rumah doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Bahkan Rasulullah tuh mau masuk ke kamar istrinya aja doa dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya babar rahmah. Keselamatan dan kesejahteraan untukmu istriku, wahai pintu kasih sayang. Coba betapa mesranya Rasulullah. Apa yang sampean Pak? Istri beliau juga menjawab, waalaikumsalam ya fatihar rahmah. Keselamatan dan kesejahteraan untukmu pula suamiku, wahai pembuka pintu kasih sayang. Ibu, bojo sampean nek mlebu kamar sampean ya salam ngono. Enggak.
Jadi blusek terus langsung celingkrik ngono. Mengkane anakmu betik-betik. Nggak mau mempraktekkan metodenya Rasulullah. Mari ngono iku ojo langsung smackdown. Ya setidaknya doa dulu. Ajarannya kan begitu. Suami baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami itu suami dan istri dari syaitan. Jadi syaitan gak melu-melu. Syaitan gak ngriwuki, gak ngrewangi. Soalnya lek gak maca bismillah iku ono riwayat setan niku melu ngrewangi. Longgo ndek kentesmu. Ngrewangi iku setan. Ayo getno ayo gietno. Makane anake terus mengandung setan. Wujudnya menungso tapi karakternya karakter setan. Memang Rasulullah sendiri mengatakan banyak di zaman akhir nanti manusia yang wujuhuhum wujuhu bani Adam wa qulubuhum qulubus syayatin. Wajahnya wajah manusia tapi hatinya setan. Di antara faktor penyebabnya yang ngono iku kagem donga. Makanya doanya tadi jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, jauhkan pula syaitan dari anak yang akan kau berikan kepada kami. Kalau ditakdir Allah punya anak nggak mudah kena godanya syaitan. Istri juga berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Hah? Lah iya kate manga. Pokoknya doa. Jangan sampai ndak doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Ibu Bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Kematian itu kan pasti toh. Nah, orang kalau udah mati nanti jurusannya cuma dua. Satu, jurusan surga. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk jurusan surga. Nek situ. Dua. Nah, kalau kepingin jurusan ke surga itu ya syarat untuk masuk ke surga, syarat untuk bisa diterima duduk di kursi surga ya harus dikerjakan. Sama dengan caleg-caleg ini. Makanya caleg itu kan ada dua, ada calon legislatif, ada calon legrek. Iya, ada yang berhasil duduk di kursi legislatif, ada yang legrek. Kan begitu toh. Kepingin dadi suarate kuwabeh dilakoni. Kampanye, blusukan, pasang baliho, pasang pamflet, foto disebar. Kabeh wae ditempeli fotone sampai penunggu pohon takut lari semua. Jare demit-demit wis ana sing nunggoki ya kali ae. Wah, emang tak wono iku pelanggaran niku merusak lingkungan niku. Masang foto iku aja nek wit-witan blog goblok. Itu pelanggaran di tempat ibadah ndak boleh, di lembaga pendidikan ndak boleh, di pohon ndak boleh, merusak lingkungan niku. Lane wit-witane ngamuk, moh nyerap banyu akhirnya banjir. Kakean gambar caleg. Nah, aku ki yo bantu program pemerintah kok. Ben gak merusak lingkungan. Loh, saking kepingine to iku, saking kepingine dadi dilakoni. Kita juga gitu. Kalau kepingin bisa sampai duduk di kursi surga, syarat kudu dilakoni. Jangan takut untuk bangun sholat malam, jangan takut untuk baca Quran, jangan takut menginfakkan hartanya untuk disedekahkan. Apapun dilakukan, mestine kudu mono. Dua nanti jurusan neraka. Ibu bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Nek gak melu nyangoni gak ada cerewet kok. Paling rumono rewel. Wes gini. Dah ringkes saya, enggak usah kakean plakate. Ini yang sebelah belakang sana bisa dengar suara saya? Mohon maaf tadi waktu saya lewat
sound system yang belakang kurang keras suaranya tadi. Kayaknya gitu. Coba sound system yang belakang volumenya ditambah. Halo, cek. Cek. 1, 2. Ada aku, ada dia. Ibu yang belakang bisa dengar suara saya? Oke. Nanti di akhirat, ibu-ibu udah konsentrasi belum? Ketua ono sing mek longa. Bukannya mendengarkan kata-kata saya malah terpesona memandang wajah saya. Oke. Besok di akhirat tuh penduduk surga bertanya ke penduduk neraka. Ini digambarkan dalam Al-Quran. Masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka. Ini yang tanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Kok teguyu sih? Ya nggak iso. Loh, salah satu tanda penduduk neraka itu kan raine buruk-buruk. Masalakakum fi saqar. Iya. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus sampai masuk ke dalam neraka sakor sampai nyenyek? Tapi no Qur'ane yang gak ono nyenyek. Menongkon gelek bisa nyenyek. Penduduk neraka itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka menjawab, kami masuk neraka sampai ledeh. Ini gara-garanya 4 hal. Yang pertama, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin alias kami medit. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami tidak bisa menjaga cocot kami. Penduduk neraka cangkem ini kapian. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan. Yuk kita urut siji-siji, ringkes saya. Kalau kedawan ndak dikul huwaile kesepen. Orang sekarang itu butuhnya tek 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 tek. Pertama, ini kita sampaikan agar kita hindari 4 hal ini, faktor terbesar yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Pertama, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Ibu bapak, sholat ini penting, maka hampir setiap kiai, ustadz, mubaligh dalam pengajiannya pasti nyinggung masalah sholat. Karena memang sholat ini penting. Betapa ibadah-ibadah yang lain kayak puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah yang lain itu lewat perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dipanggil menghadap Allah. Maka ketika Rasulullah